Subhanahu wa taala tidak mungkin ya terkait dengan al-kaif wa takyif. Jadi cara bagaimana yaitu mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kaif tentang caranya Allah hal yang mustahil. Jadi tidak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan Allah membutuhkan satu cara. Makanya ketika ditanya tentang Imam Malik, ketika ditanya tentang bagaimana al-kaifiyah anillahi ta'ala wa an sifatihi, Imam Malik menjawab wal kaif ghairu ma'qul. Semua yang berkaitan dengan cara ghairu ma'qul, itu tidak mungkin, mustahil dimiliki oleh Allah. Karena hanya manusia, hanya makhluk yang memperhatikan teknis dan cara. Misalnya cara duduk, cara makan, cara berdiri, cara belajar dan seterusnya, cara mendengar. Itu semua terkait dengan al-kaifiyah. Kita ini mendengar tentu ada al-kaifiyah. Bagaimana cara mendengar? Cara mendengar misalnya ya dengan dibantu dengan telinga. Nah ini telinga ini itu adalah makhluk. Jadi komponen dalam tubuh kita. Allah mendengar bukan dengan telinga. Jadi ketika ada orang yang memvisualisasikan bahwa Allah itu mendengar dengan telinganya, Allah melihat dengan matanya, maka itu sudah menganggap mentajasimkan Allah, memvisualisasikan Allah sama dengan makhluk. Wal'iyazubillah. Inilah kemudian akidah ahli sunnah wal jamaah tampil menjelaskan kepada umat bahwa Allah jauh dari hal-hal yang terkait dengan itu. Maka ketika Imam Malik ditanya tentang al-kaifiyah fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, Imam Malik hanya menjawab wal kaif ghairu ma'qul. Ya. Jadi itu tidak mungkin. Maka misalnya ketika ada orang yang lagi-lagi bertanya kepada Imam Malik tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa dengan arash, lalu ditanya kaifa istiwa'uhu, bagaimana cara istiwanya Allah, ma makna istiwa, ya, apa jawaban Imam Malik? Al istiwa'u ma'lum wa la yuqalu kaif wal kaifu ghairu ma'qul. Berkaitan dengan istiwa Allah itu ma'lum, itu diketahui dari ayat. Banyak ayat yang menyebutkan redaksi yang sama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi makna istiwa di situ maklum, kita pahami dari teks bahwa Allah itu beristiwa. Tapi maknanya yang memvisualisasikan Allah sama dengan makhluk, misalnya duduk di atas arasy, itu berkaitan dengan teknis, cara duduk dan misalnya berdiri, duduk, turun, naik. Itu semua hal-hal yang berkaitan al-kaifiyah. Dan ketika itu dikaitkan dengan Allah, maka itu sudah melakukan tajsim. Jadi memahami Allah sama dengan makhluk. Dan ketika itu hadir dalam pikiran dan benak kita, maka menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama salaf saleh, ini dianggap sebagai bentuk al-tajsim atau sudah dianggap sebagai kekufuran. Karena itu hal-hal yang seperti ini, maka kita coba merujuk kepada para ulama, merujuk kepada hadis,
ayat-ayat seperti ini harus kita melihat, merujuk kepada penjelasan para ulama yang menjauhkan kita dari hal-hal yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi kata kunci dari akidah untuk membentengi ajaran akidah ahli sunnah jamaah, akidah Islamiyah yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran, memang ayat yang cukup pendek, tapi sesungguhnya itu sudah menjadi kata kunci untuk menjaga akidah kita. Ketika kita misalnya terlintas dalam pikiran kita gambaran Allah Subhanahu wa taala sama atau mirip dengan sesuatu, langsung dihilangkan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Itu tidak mungkin sama. Ketika misalnya di pikiran kita terlintas sekarang ini Allah duduk dan satu saat nanti dia akan turun, ya, kemudian naik lalu duduk dan berdiri, maka itu namanya melakukan at-tajsim dalam bentuk kaifiyah. Dan kaifiyah itu menurut seperti yang disebutkan Imam Malik ghairu ma'qul, itu tidak bisa diterima secara rasio. Bukan hanya rasio yang tidak bisa, tapi tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat, baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata kunci. Laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul basir. Karena itu para pendengar, sebagai pengajian perdana, ya mudah-mudahan kita terus bisa menjaga akidah kita ini, menyampaikan kepada seluruh umat, kepada keluarga kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah munazzahun an sifatil makhluqat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari semua yang mirip atau yang sama dengan sifat-sifat makhluk.